Habis didaprat jaksa, Rizik akhirnya akui dirinya tak pantas disebut imam besar. Ditulis oleh Niha Alif di stiwar.com. Ternyata tabir kebohongan Imam Jumbo terungkap di peradilan. Klaim cucu Nabi dan pimpinan umat Islam se-Indonesia nyatanya hanya isapan jempol, seperti yang diungkap jaksa. Para pengikutnya dibodohi dengan tampilan sorban, tapi mulutnya penuh dengan caci maki. Kesombongannya yang merasa mengerti agama, padahal tak memahami pengamalannya membuat Rizik tak hanya sesat, tapi juga menyesatkan. Bagaimana bisa orang yang mengaku alim melabrak aturan negara dan berlindung di balik nasabnya? Bahkan, Nabi Muhammad sendiri pernah berkata, andai kata putri tersayangnya Fatimah Az-Zahra ketahuan mencuri, maka ia sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu, siapakah Rizik atau soulmate-nya Bahar bin Smith hingga berani melabrak aturan negara dan menyebar hasutan kebencian? Andai kata benar turunan Nabi pun tetap saja harus dihukum berat kalau bersalah. Ibaratnya, jika Fatimah dipotong tangannya, mereka berdua harusnya menerima hukuman lebih berat. Apalagi kesalahan dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai pemuka agama dan hukuman berat harus diberikan sebagai contoh. Sebelumnya kisruh gelar imam besar datang dari jaksa kasus Rizik. Seperti dilansir dari detik.com, pernyataan ini disampaikan oleh jaksa saat membacakan replik. Jaksa menyampaikan Rizik acap kali menyampaikan kata-kata yang tidak sehat dan emosional. Jaksa juga menilai Rizik sembarangan menuding lewat pledoi pada persidangan 10 Juni kemarin. Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan merasakan, sebagaimana dalam pledoi, kebodohan dan kedunguan, serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagaimana pada pledoi, kata jaksa saat itu. Kalimat-kalimat tidak etis dinilai jaksa tidak pantas diucapkan oleh tokoh agama, tapi Rizik didengarnya bergelar imam besar, tapi disinilah jaksa menilai gelar itu cuma bohong. Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas, padahal status terdakwa sebagai guru yang dituakan, tokoh, dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka, tutur jaksa. Rizik juga angkat bicara terkait sebutan imam besar. Dia mengaku tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai imam besar karena dia merasa tidak pantas disebut dengan imam besar. JPU yang terhormat, ketahuilah bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar, apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar, karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki, sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar, kata Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 Juni 2021 kemarin. Menurutnya, sebutan imam besar itu datang dari umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Dia menilai sebutan imam besar adalah tanda cinta pendukungnya. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah Ramsul Mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai, katanya. Inilah makanya penting memahami agama dari akarnya, bukan ikut-ikutan hijrah lalu buta segalanya. Mentang-mentang lulusan Arab, turunan Arab, apalagi mengaku cucu Nabi, tak lantas membuatnya mulia. Justru dengan akhlak tercelanya telah mencemarkan nama baik leluhurnya. Semoga saja tidak benar dia turunan Nabi, karena kita pernah dengar FPI pernah menghina Gus Dur yang jelas nyata turunan Nabi dan juga memiliki karomah. Beda jauh dengan Rizik seperti langit dan bumi. Ada juga Ustadz Kadron seperti A.A. Gim yang mulutnya seperti comberan. Mentang-mentang jadi pemimpin rumah tangga, lalu senak jidat menghina kaum perempuan dan lebih mementingkan syahwat poligami. Orang-orang macam Rizik, A.A. Gim sangat tak patut ditiru. Andai kata para pengikutnya sangat membenci Jokowi, adakah perbuatan presiden yang melanggar hukum negara hingga mengumpat istri sendiri? Tentu, kalau itu dilakukan pasti hujatan bertubi-tubi terus dilontarkan. Beda dengan pemuka agama pujian mereka yang meski berkelakuan barbar tapi tetap dipuja. Semoga saja orang-orang yang cinta buta dengan tokoh agama yang jahil segera diberi hidayah oleh Tuhan. Karena syarat masuk surga bukan dilihat dari sorban, gamis, atau bacaan kitab sucinya. Justru, rahmat Tuhan yang akan menjadi kunci kita mendapat tempat mulia. Oleh karena itu, penting menjaga akhlak mulia, taat hukum dan berlaku kasih sayang terhadap sesama, terutama memuliakan kaum perempuan. Begitulah kura-kura.
Ancaman Rizik ke jaksa dimentahkan MUI dan GP Ansor. Makjlub, ditulis oleh Nina Nur di simwar.com. Ketika Rizik Syihab menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pasca ditetapkan sebagai tersangka, saya kira ada sebuah perhitungan tersendiri dalam benaknya. Saya duga, Rizik berharap bahwa proses hukumnya itu akan menarik simpati para pendukungnya, bisa dimanfaatkan sebagai sarana playing victim dan berpotensi untuk mengumpulkan massa. Terbayang, lautan manusia yang menghadiri persidangannya, dan walaupun status Rizik sebagai tersangka, namanya justru makin bergema. Rizik tidak akan jadi nampak sebagai pesakitan, walaupun duduk di kursi tersangka. Dengan liputan besar media, pasti nama Rizik akan terangkat, jadi kekuatan lagi dengan dukungan massa di seluruh Indonesia. Rizik pun siap untuk berorasi dalam persidangan itu. Sidang akan dirajai oleh Rizik, tapi apa daya, situasinya justru terbalik. Persidangan Rizik bersifat tertutup. Gedung dan lokasinya pun dijaga oleh aparat. Yang mau masuk hanya yang berkepentingan saja. Dan kedatangan jutaan umat yang membela dan mengeluh-elukan Rizik itu pun jadi tinggal mimpi, halusinasi. Karena yang datang memang tidak seberapa. Masyarakat lebih memikirkan pandemi dan ekonomi ketimbang ngurusin Rizik. Walaupun Rizik terus jadi berita media, ya tetap saja publik malah diam dan menikmati kedamaian tanpa Rizik dan FPI. Nah, persidangan Rizik itu justru jadi ajang yang buruk buat Rizik. Di sana dia diguliti jaksa penuntut umum. Publik malah bersorak ceria menyemangati jaksa. Kalau nggak percaya, baca aja komentar-komentar para pembaca di berita lansiran detik.com. Mayoritas lebih mendukung jaksa ketimbang Rizik, menyaksikan bagaimana jaksa menyuarakan apa yang sudah ada di benak publik. Jaksa pun menyentil Rizik dengan kutipan hadis, menyebut Rizik tidak terdidik dan berpikiran dangkal, menyebut sifat Rizik menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik, menyindir revolusi akhlak yang dikeluarkan oleh Rizik tapi tidak tercermin di diri Rizik, dan menceramai Rizik soal ketakwaan. Ini sudah saya paparkan di tulisan saya pada bulan Maret lalu, lengkap dengan sumber beritanya. Bukan itu saja, dalam sidang kasus tes swab Rumah Sakit Umi, jaksa kembali menguliti Rizik. Jaksa membongkar segala akal bulus dan kejahatan Rizik membuat kebohongan publik. Ada bukti surat dan video, membuat Rizik mati kutu. Sehingga dalam pembelaannya, dia seperti kehilangan akal sehat. Gelagapan menyebut banyak nama, Ahok, Joko Chandra, Erlangga Hartarto, Dias Hendro Priyono, dan lain-lain. Selengkapnya juga di tulisan saya sebelumnya. Dan terakhir dalam tanggapannya terhadap pledoi dari Rizik dengan telak, jaksa menguliti predikat imam besar yang disandang atau dan dibangga-banggakan Rizik, yang dengan menohok menyentil hingga ke soal-soal yang jadi unek-unek publik. Soalnya penyebutan imam besar umat Islam seringkali jadi tameng para pendukung FPI untuk membuat seakan Rizik ini suci bak malaikat, mengaburkan fakta bahwa Rizik sebenarnya adalah mantan napi yang pernah kesandung kasus chat porno. Dalam sidang hari Senin lalu, 14 Juni, jaksa menyebut predikat imam besar Rizik ini adalah isapan jempol belaka, berdasarkan fakta-fakta kelakuan dan perkataan Rizik sendiri. Rizik yang tidak bisa membela diri menggunakan pasal-pasal perundang-undangan, kemudian malah menggunakan kata-kata yang tidak sehat dan emosional serta melempar tuduhan sembarangan terhadap jaksa. Misal menuduh jaksa sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, bodoh, dungu, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak mencerminkan akhlak yang baik. Lengkapnya bisa dibaca di detik.com. Ya begitulah, Rizik memang sudah kehabisan kata-kata untuk membela dirinya dari berbagai bukti yang disodorkan oleh jaksa. Tidak ada hal lain yang dia lakukan kecuali memaki dan menuding-nuding jaksa. Dan yang terakhir, ini adalah mengancam jaksa. Dalam menjawab tanggapan jaksa yang menyebut predikat imam besar adalah isapan jempol, Rizik pun berkilah bahwa sebutan imam besar itu datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus dari berbagai daerah di Indonesia sebagai tanda cinta mereka pada Rizik. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan JPU tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir pada Kamis 24 Juni. JPU atau Jaksa Penuntut Umum agar hati-hati, jangan menantang para pecinta. Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru, ujar Rizik. Rizik juga menyebut bahwa pendukungnya berjumlah 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016 dan 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018. Iyain aja yang juta-jutaan itu ya, mungkin ada jutaan peserta aksi yang tak terlihat oleh mata manusia. Hehehe.
Sudah dihitung oleh analis maupun dari perkiraan oleh aparat kepolisian bahwa jumlah yang disebut gerombolan 212 itu tidak pernah benar. Kebiasaan sih dalam dakwah selalu memaki-maki, mencemooh, yang disebut pun kata lonte, tapi terbawa ketika dalam persidangan, maunya menang sendiri dan bisanya hanya ngancam. Cara preman bukan itu. Tentu saja, ancaman model gini justru makin memojokkan diri Rizik. Jadi senjata makan tuan karena adanya komentar dari MUI dan GP Ansor. Dalam menanggapi predikat imam besar terhadap Rizik, MUI menyebutkan bahwa itu hanya sebagai penyebutan pimpinan di dalam organisasi, yakni di FPI saja. Umat Islam itu kan punya organisasi itu kan, NU, Muhammadiyah, FPI. FPI rapat menunjuk Habib Rizik sebagai imam besar umat Islam, tapi imam besar yang di FPI. Di NU nggak ada memakai istilah imam besar, di Muhammadiyah nggak ada istilah imam besar, ujar Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Mak jawab, sama saja dengan menyebut bahwa imam besar bagi Rizik tidak mewakili umat Islam se-Indonesia dong, membantahkan klaim Rizik di atas. Sedangkan GP Ansor menyebut ancaman Rizik terkait jutaan umat itu sekedar psi war saja, alias perang psikologis alias kertak sambal alias isapan jempol belaka. Wakil Ketua Umum GP Ansor Mohairul Amri juga menyoroti kepantasan Rizik dianggap sebagai imam besar, yang pada kenyataannya menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, beberapa kali beliau tersangkut hukum atas perilakunya, ucapannya. Perlu ditiru atau tidak? Pantas nggak mendapatkan gelar atau embel-embel sebagai imam besar, ujar Hairul. Makculp lagi, tidak adanya istilah imam besar di NU dan Muhammadiyah menunjukkan tingkat kerendahan hati para pemimpin di masing-masing ormas tersebut, tambah Hairul. Kedua pihak ini lebih mewakili mayoritas suara umat Islam se-Indonesia ketimbang Rizik. Seakan menampar buah cat Rizik yang sembarangan saja main klaim dan main ancam. Ya memang semudah itu.